4 desa yang saya datangi kemarin waktu pelayanan Natal, 4 bahasa. No, I think no problem for me. This is challenge for me. 4 bulan saya harus bisa menguasai bahasa di tempat itu. Sehingga pada saat saya mengajari membaca menulis, karena beberapa tempat di Agats tidak ada sekolahnya. Perlu Anda ketahui, ini sudah 2023 tidak ada sekolah. Ada beberapa tempat. Dan romonya siap mengajari Saya akan ngajari mereka. Siap, ada bertempat dan ada beberapa guru itu. Saya bukan menceritakan apa-apa, tapi saya hanya mau mengatakan inilah kenyataannya dan inilah umat yang dipercayakan Tuhan kepada saya, dan saya penuh sukacita melayani mereka. Amin, saudara-saudari. Nah, menutup renungannya, setelah Anda mendengar sharing saya dengan penuh semangat dan sukacita, apakah Anda bersemangat dan bersukacita? Amin. Itu harapannya. Bersemangat bersukacita mendukung Pastor Amandus yang punya cita-cita luar biasa. Doakan beliau. Sehingga beliau mengatakan tadi malam, doakan setidaknya 4 tahun bisa menyelesaikan semua proses mendukung Dewan Paroki. Saudara-saudari yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan menguatkan Anda semua. Shalom. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Bagaimana suasana hari ini? Cerah? Jedar gitu enggak? Saya jedar sih karena agak kebentur tembok tadi malam. Baik, saudara-saudari yang terkasih, kita membuka lembaran baru di tahun 2023 ini dengan merayakan Ekaristi, Hari Raya Santa Bunda Allah, Bunda Maria, Bunda kita. Bacaan-bacaan Injil semakin mempertajam keyakinan kita untuk kita berani, humble, rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada kekhawatiran, kecemasan di tahun 2023 ini. Atau malah mungkin ada sukacita, kegembiraan, optimisme di tahun 2023 ini. Semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Marilah mengawali perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, di awal tahun ini, kita tunduk kepala, menyadari kelemahan, kekurahan, dan dengan rendah hati, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita hening sejenak. Shalom. Ada 2 hal. Yang pertama, saya harus memperkenalkan diri. Yang kedua, renungannya. Kenapa saya harus memperkenalkan diri? Nanti mungkin ada yang tadi malam tidak ikut misa, mungkin bertanya-tanya, siapakah dia? Mungkin gitu, bertanya-tanya kan? Baik, boleh memperkenalkan diri? Boleh? Boleh ya, wajib memperkenalkan. Saya bernama Romo Yohanes atau Pastor Yohanes Lulus Widodo PR. Lulus ya, bukan Paulus. Jadi panggil saja Romo Lulus, bisa lulus SD, SMP, SMA, terserah. Saya pastor di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya jadi Romo belum lama. Tahun ini masuk 26 tahun. Nah, saya minta hadiah kepada Bapak Uskup saya. Aneh kan, Romo minta hadiah. Hadiahnya apa? Karena saya dari Jawa bermisi atau berkarya di Kalimantan, setelah 25 tahun lebih, saya minta hadiah Bapak Uskup saya, Monsinyur Sutresno Atmoko di Palangkaraya, untuk dapat berpastoral di suasana yang baru. Dan saya sungguh-sungguh meminta, dan Bapak Uskup karena begitu mengasihi saya, memberi tugas di Agats, saudara-saudari. Saya ditaruh di pedalaman Agats, dan saya sangat bersuka cita, apalagi setelah mencium lumpur Agats, saudara-saudari. Sudah pernah ke Agats? Sudah? Yang belum? Kasihan dulu kalah dengan aku. Baik, itu perkenalan saya. Jadi saya baru 1 bulan di Agats, tapi udah pelayan Natal. Tetapi saya ada masalah dengan handphone saya. Jadi ya namanya pastor kan dikasih orang, ya gini-gini kan bukan promosi, handphonenya kan iPhone. Nah, masalahnya di Agats tidak ada yang bisa memperbaiki iPhone. Handphone saya itu mati total, dan saya diberitahu beberapa umat, Romo harus pergi ke Timika. Bayangkan, untuk memperbaiki handphone harga, saya harus naik pesawat pulang pergi. Tetapi ya puji Tuhan beres. Dan mau langsung pulang kemarin hari Sabtu tanggal 31. Jadi saya sudah izin Bapak Uskup, selesai langsung pulang. Tetapi pesawatnya delay dan baru bisa terbang besok. Tetapi karena demikian saya bisa bertemu Anda. Kalau tidak kan tidak bertemu Romo Lulus yang mirip Lee Min Ho. Baik, saudara-saudari, itu perkenalan. Tidak penting. Yang penting khotbahnya. Amin. Amin.
Kok seperti pendeta saya? Enggak apa-apa, itu saudara-saudari kita. Baik, saudara-saudari yang terkasih, luar biasanya hari ini ada 3 bacaan yang membuat saya langsung nyes, saudara-saudari. Kenapa? Dalam bacaan pertama kita dilihat, bagaimana kita diteguhkan, dikuatkan iman kita. Dan dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus mengatakan, kita ini bukan lagi hamba. Wow, tetapi putra-putri Allah. Karena siapa? Karena siapa? Halo, karena siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, saudara-saudari. Dan kita berhak juga mewarisi kerajaan surga karena Tuhan Yesus. Mau dapat warisan? Umat paroki 3 Raja, paroki katedral ini, mau dapat warisan? Mati dulu, saudara-saudari. Enggak, bercanda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dan dalam bacaan Injil yang luar biasanya adalah bagaimana Bunda Maria, bunda kita, yang sudah tahu akan rencana karya penyelamatan dari pemberitaan malaikat Gabriel, menyimpan semua itu di dalam hatinya. Saudara-saudari, kalau saya merenungkan 3 bacaan yang kita dengar tadi, di dalam hati saya merasa bangga menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan. Mengapa saya bangga? Karena saya merasa bahwa saya bukan lagi anak yang terlantar, bukan lagi anak yang terbuang, bukan lagi anak yang tidak dianggap. Karena saya memiliki Tuhan Allah sebagai ayah saya, sebagai bapa saya. Teori Romo, tidak, saudara-saudari. Inilah iman, inilah keyakinan kita, dan kita bangga dengan itu semua. Saudara-saudara yang terkasih, kebanggaan itu membuat kita tidak takut lagi menghadapi kesulitan. Setuju? 2023 banyak yang meramal begini begitu, itu urusan mereka. Urusan kita percaya semua baik, semuanya baik. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa saya suka menyanyi meskipun suaranya aslinya fals, saudara-saudari? Karena dengan menyanyi, ada peribahasa Latin, bene cantat bis orat, menyanyi yang baik dengan sungguh-sungguh. Lagu-lagu rohani, lagu-lagu mada bakti atau lagu puji syukur, itu 2 kali berdoa. Karena berdoa Anda bisa tertidur, betul? Coba yang rosario itu. Karena saya beberapa kali rosario tertidur juga saya. Baru peristiwa keberapa? Udah. Malum, nggak salah juga, ya namanya tertidur. Tetapi kalau orang menyanyi bisa tertidur? Tanya Kur, mana Kur? Kur di atas ya? Kur di sini. Atau di mana Kurnya? Di atas. Bisalah menyanyi. Anda lagi menyanyi, nyanyi lagu apa misalnya? Wartakan dengan lantang sampai ke, adalah nyanyi nggak ada. Jadi kalau menyanyi dengan sungguh-sungguh, saya kalau menyanyi sungguh-sungguh, dan bagi saya semua lagu baik, kecuali lagu yang tidak baik. Jadi saya menyanyi, dan saya suka lagu-lagu rohani, lagu apa saja, mau lagu Katolik, mau lagu Protestan, apa saja. Kenapa? Makanya karena saya suka nyanyi, banyak yang bilang Romo ini karismatik. Maybe. Bagi saya mau karismatik mau enggak itu bukan masalahnya, tetapi bagi saya suka menyanyi dan memuji Tuhan. Nah, inilah yang membuat saya selalu bersuka cita dan selalu penuh kekaguman. Persis pada saat saya memasuki gereja katedral, gereja 3 Raja ini, paroki 3 Raja, saya penuh kekaguman. Saya mengenal Pastor Armandus sudah lama karena saya sering ketemu beliau berobat di Jakarta. Saya juga pas ada urusan di Jakarta karena bermalam sama-sama di Wisma Unio, saya bertemu dengan beliau. Saya mengenal beliau, dan luar biasanya, bukan rencana saya, bukan saya mengatur, tapi Tuhan mengatur, mempertemukan saya dengan Pastor Armandus di tempat ini dan bertemu dengan Anda. Ikuti saya. Wow, 1, 2, 3. Wow. Ini kekaguman. Wow. Kalau orang kagum, adrenalin berjalan dan menjadi cerdas, saudara-saudara. Makanya para murid kalau mau cerdas, kagumlah dengan gurumu. Kagumlah dengan pelajaran yang paling sulit. Matematika kah, bahasa Inggris atau apa? Kagum. Karena dengan kekaguman itu Anda akan mencintai. Anda kalau tidak punya kekaguman dengan gereja Anda, dengan Tuhan Anda, dengan paroki Anda, dengan pastor Anda sulit untuk sungguh-sungguh mencintai. Harus ada kekaguman. Suami juga kagum dengan istrinya. Istriku, istri dengan suami, suamiku, bu. Istri meskipun dulu langsing, sekarang langsung, tetap bagus.
Nah, saudara-saudari, nggak apa-apa, nggak menyindir, I love you, enggak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan apa? Kita belajar dari Bunda Maria. Kekaguman Bunda Maria terhadap rahmat Allah, kekaguman para gembala, kekaguman kita semua kepada Tuhan membuat kita semakin mencintai Tuhan. Dan kalau kita mencintai Tuhan, kita percaya seperti kata Rasul Paulus pada bacaan kedua tadi, bahwa kita pemilik, kita pewaris kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang menjadi pegangan kita semua. Karena semuanya baik. Kekaguman itu membuat saya bersuka cita dan saya percaya sesulit apapun medan pastoral, sesulit apapun karya-karya yang diberikan Tuhan melalui Bapak Uskup kepada saya, bagi saya itu adalah kesempatan untuk all the best for Jesus, yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ini prinsip hidup saya, ini sharing iman saya. Dan saya sungguh-sungguh, saya melihat semuanya itu baik. Oleh karena itu banyak umat di Palangkaraya sana mengatakan, Romo lulus, mengapa selalu bersuka cita? Apa rahasianya? Rahasianya adalah bangga menjadi anak-anak Tuhan. Ah, kok begitu Romo? Kami bangga juga. Kalau Anda bangga, Anda pasti bersuka cita, meskipun dalam derita. Bersuka cita meskipun dalam derita. Amin, saudara-saudari. Dan ini sungguh bersuka cita, bergembira, bersemangat, membuat kita kreatif. Saya kagum sharing dari Pastor Amandus tadi malam, bahwa beliau punya cita-cita, setidaknya doakan saya 4 tahun lagi mendukung Dewan Paroki dan seterusnya, sehingga apa yang menjadi impian harapan umat di sini di Paroki Katedral Tiga Raja ini bisa tercapai. Saya kagum, karena itu berarti kreativitas. Pastor Amandus punya kreativitas. Kreativitas itu dari bahasa Latin creare, yang artinya mencipta. Anda harus punya kekaguman, kemudian punya daya cipta untuk menciptakan sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda sibuk mengeluh, hello, sibuk iri, hello, Anda tidak akan bisa kreatif. Please, percaya saya. Dang ding 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 dang ding ding. Anda harus punya kekaguman. Anda harus punya respect. This is about your respect. Ini soal respect Anda. Anda harus selalu awesome, kagum, wow. Dan ini serius saudara-saudara yang terkasih. Kalau Anda punya kekaguman, Anda punya cinta, Anda tidak sempat untuk iri hati. Mereka yang iri hati, saya beritahu. Tapi bukan di sini. Kalau umat Paroki Kristus Tiga Raja tidak ada yang iri hati. Amin. Tidak ada. Ini yang saya ceritakan yang di Brasil, saudara-saudara. Di sini semua baik. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda memiliki kekaguman, memiliki cinta, memiliki respect, memiliki rasa hormat kepada ciptaan Tuhan, entah itu manusia, entah itu alam, apa saja ciptaan Tuhan, Anda akan mengaguminya. Dan karena Anda mengaguminya, Anda akan menjaganya. Dan karena menjaganya, Anda akan melestarikannya. Jadi saudara-saudari, dan Anda akan terus bagaimana yang memberi yang terbaik. Dan saudara-saudari, mereka yang memiliki semangat untuk respect, semangat untuk mencintai, mereka akan selalu awet muda, sehat. Saudara-saudari, saya sebelum berangkat ke Agat, saya adalah formator di seminari. Dan seminari kami adalah klaster terbesar COVID di Kalteng. Karena sekali kena 70, saudara-saudari. Satu ruangan, satu anu. Semuanya mau kena. Yang tidak kena hanya Romo yang ada di depan Anda ini. Manusianya ini. Loh, saya ditanya apa rahasianya Romo kok bisa sehat terus sampai tidak terkena COVID. Bahkan Bapak Uskup saya tidak percaya. Romo lulus bukan hanya swab, harus PCR. 4 kali saya PCR, saudara-saudara. Dalam 2 minggu 4 kali. Waktu masih mahal, sekali PCR 900.000. Selesai sudah, habis uang saku, saudara-saudara. Hasilnya apa? Negatif, saudara-saudara. Bukan saya sok sombong, tidak. Sukacita itu meningkatkan imun saya, optimis saya meningkatkan imun saya. Bahkan saya pergi ke lab Prodia, di Palangkaraya ada Prodia. Nggak tahu di Timika ada Prodia nggak? Saya periksa, dokternya bilang, dia tidak tahu saya pastor. Bapak, imun Bapak ini tinggi sekali. Bahkan nggak perlu vaksin katanya. Tapi saya perlu untuk peduli lindungi kan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya bukan pamer diri, tidak. Saya mau mengajak Anda di tahun 2023 ini punya semangat yang luar biasa untuk menghadapi kesulitan hidup, tantangan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, tantangan mendidik anak, tantangan menghadapi masalah hutang atau apa saja. Banyak problem, tantangan untuk mendukung program-program pastor paroki, Pastor Amandus dan Pastor Brian, Pastor Kan, untuk mendukung Dewan Paroki.
Kalau Anda punya kekaguman, Anda punya cinta, Anda tidak sempat untuk mengeluhkan, mengasihani diri sendiri. Anda tidak sempat gosip orang lain, Anda tidak sempat iri hati, tidak sempat. Please, percaya dengan saya. Karena di pikiran Anda, di hati Anda selalu kagum, saudara-saudara. Dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya tidak teori, saya melakukannya. Romo yang lain, yang saya katakan Romo yang lain, bukan Romo yang dari daerah di Papua ini. Kalau mendengar Agats sudah takut, saudara-saudari. Teman-teman saya saja takut mendengar kata Agats. Itu Romo lulus gila. Mau-maunya dikirim ke Agats. Orang lain mungkin berpikir, Monsinyur boleh saya berpikir dulu, mungkin begitu. Kalau saya enggak, waktu Bapak Uskup saya, Romo lulus, saya tugaskan di Agats. Sorak-sorak bergembira. Real. Kalau nggak percaya, saya beri nomor telepon Bapak Uskup. Tanya Bapak Uskup saya. Sukacita saya. Rahasianya apa? Sadar saya adalah anak Tuhan yang selalu kagum akan belas kasih Tuhan. Dan di dalam pikiran saya seperti Bunda Maria. Saya menyimpan dalam hati saya dan meluap kegembiraan sehingga saya percaya semua yang ada adalah baik. Bahkan dalam situasi yang tidak baik pun pasti ada kebaikan. Saya ulangi, dalam situasi yang tidak baik pun pasti ada kebaikan. Percaya dengan saya. Oleh karena itu, saya selalu mengajarkan kepada umat di tempat saya ditugaskan untuk positive thinking, berpikir positif di balik situasi yang tidak mengenakan. Percaya dengan saya. Dalam situasi yang tidak mengenakan, mungkin suami meninggal, mungkin istri meninggal, mungkin anak, mungkin tidak mendapat pekerjaan, mungkin di PHK, mungkin ini dan itu. Pada saat Anda menenangkan diri Anda, pada saat Anda percaya akan kasih Tuhan, Anda akan melihat kebaikan dari Tuhan, rahmat Allah, karya Allah, rezeki dari Allah, dari Tuhan. Bisa dilihat, bisa Anda lihat kalau Anda mengalami ketenangan dalam hidup. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku itu. Meskipun air mata mengalir, tetapi air mata yang mengalir bukan air mata kesedihan, tapi air mata syukur. Mungkin Anda menangis, mungkin mama, papa menangis, mungkin adik-adik, anak-anak menangis, tapi tangisnya bukan tangis baper, bukan tangis galau, bukan tangis keputusasaan, tapi tangis syukur. Mungkin ada keluar air mata, tapi air mata yang keluar adalah air mata syukur. Air mata syukur yang keluar dari iman seseorang yang seperti Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Amin, saudara-saudari. Katakan pada sebelahnya, hei, belajar dari Bunda Maria. 1, 2, 3. Tengok kanan kiri. Hei, enggak, jangan malu. Anda enggak kasihan ya. Tegur temannya, beritahu, hei, belajar dari Bunda Maria. 1, 2, 3. Balas. Kau juga. 1, 2, 3. Ikuti saya. Wow. 1, 2, 3. Nanti kalau ketemu saya, wow gitu. Saya langsung gedobrak. Baik saudara-saudara yang terkasih, itu permenungan dari saya. Semoga Anda bersuka cita. Saya tidak tahu kapan lagi kembali atau nunggu handphone rusak lagi baru kesini. Enggak. Karena saya berprinsip setelah saya masuk di paroki, saya fokus untuk melayani umat. Saya orang Jawa yang berkarya di Kalimantan, dan saya sudah mulai punya bayangan akan ditempatkan di mana. Saya berkata pada teman-teman pastor di Agats, tidak sampai 4 bulan saya harus bisa bahasa Asmat di mana saya ditugaskan. Saya harus bisa, dan saya akan buat kamus dalam bahasa Asmat, supaya saya bisa berdoa pakai bahasa ibu saudara-saudari saya. Amin. Itu yang saya lakukan. Saya bisa hampir semua bahasa Dayak di Kalimantan Tengah. Sehingga umat sangat menyayangi saya, karena saya berbicara pakai bahasa mereka, berdoa pakai bahasa mereka. Pada saat mereka menangis, anaknya meninggal, anaknya sakit, saya menasehati pakai bahasa mereka, bahasa Dayak. Makanya setiap saya dipindahkan, Bapak Uskup saya diprotes, saudara-saudari. Ini pastor jangan dipindahkan. Sampai Bapak Uskup harus bilang, ini pastor harus studi. Saya baru pulang dari Roma waktu itu, jadi saya dikirim ke Roma, jadi ya itu. Mungkin Tuhan menganugerahi saya bakat berbahasa. Pastor Armandus juga bilang, Romo ini berbakat bahasa. Cepat sekali saya kalau belajar bahasa. Lihat,
Cuma masalahnya, mungkin Anda yang tahu Agats, setiap desa bahasanya beda, saudara-saudari. Ini masalah. Jadi saya, 4 desa yang saya datangi kemarin waktu pelayan Natal, 4 bahasa. Waduh. No, I think no problem for me. This is challenge for me. 4 bulan saya harus bisa menguasai bahasa di tempat itu. Sehingga pada saat saya mengajari membaca menulis, karena beberapa tempat di Agats tidak ada sekolahnya. Perlu Anda ketahui, ini sudah 2023 tidak ada sekolah. Ada beberapa tempat. Dan romonya siap mengajari Saya akan ngajari mereka. Siap, ada bertempat dan ada beberapa guru itu. Saya bukan menceritakan apa-apa, tapi saya hanya mau mengatakan inilah kenyataannya dan inilah umat yang dipercayakan Tuhan kepada saya, dan saya penuh sukacita melayani mereka. Amin, saudara-saudari. Nah, menutup renungannya, setelah Anda mendengar sharing saya dengan penuh semangat dan sukacita, apakah Anda bersemangat dan bersukacita? Amin. Itu harapannya. Bersemangat bersukacita mendukung Pastor Armandus yang punya cita-cita luar biasa. Doakan beliau. Sehingga beliau mengatakan tadi malam, doakan setidaknya 4 tahun bisa menyelesaikan semua proses mendukung Dewan Paroki. Saudara-saudari yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan menguatkan Anda semua. Amin. Mari kita hening sejenak. Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari tempat ini, kami atas nama Pastor Paroki dan juga Dewan Paroki Katedral Tiga Raja Timika menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Lulus yang sudah memimpin misa suci, misa tahun baru di pagi hari ini. Mari kita berikan sambutan aplaus bagi Pastor. Semoga khotbah Pastor tadi menjiwai semangat umat Katedral Tiga Raja Timika. Shalom, saya juga mengucapkan terima kasih bahwa saya boleh tinggal beberapa hari di pastoran di paroki Katedral Tiga Raja ini, dan lebih terima kasih lagi boleh mempersembahkan misa di tempat ini, berkenalan dengan Anda. Semoga perkenalan kita membawa berkat. Yang kedua, saya harus akui saya belajar banyak dengan memasuki paroki Katedral Tiga Raja ini. Saya belajar banyak dari Pastor Armandus, dari Anda sekalian, liturginya dan lain sebagainya. Kalau yang berbicara orang dari dalam mungkin biasa, tapi kalau yang berbicara orang dari luar yang masuk ke sini, saya harus akui liturgi kalian luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Dari Miss Dinar, dari caranya dan semuanya, dari kor, dari umat, asisten imam semuanya, juga pastornya dan cara menunduk kepala. Jujur, saya seperti belajar liturgi masuk ke paroki Katedral Tiga Raja. Serius ini. Dengan hati yang dalam, saya belajar liturgi. Saya katakan, saya sharingkan kepada Pastor Armandus kemarin bahwa saya banyak belajar dari Anda. Sekali lagi terima kasih. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini, tahun 2023 membawa berkat bagi kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan dan pelayan kita selama tahun 2023 nanti, kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi, perayaan Santa Maria Bunda Allah di 1 Januari 2023 ini membuka tahun baru ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus mewartakan Injil Tuhan.